Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation, satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, PHBS adalah perilaku hidup sehat dan bersih. Terutama ini harus dilakukan dalam masa pandemi COVID ini. Apa jadinya kita tidak melakukan perilaku hidup sehat dan bersih? Tentunya lingkungan kita akan menjadi kotor dan kita juga tidak menjadi sehat. PHBS ini juga menyangkut mengenai masalah merokok. Artinya kita sudah diharuskan untuk tidak merokok atau merokok, tetapi ketika berada di publik area, kita harus memasuki area untuk merokok. Nah, apa hubungannya merokok dengan laksan? Laksan adalah makanan khas Palembang. Untuk lebih lanjut mengetahui mengenai laksan dan hubungannya dengan PHBS, kita akan langsung berbicara dengan Bapak Haji Harmadi MKes, Kepala Puskesmas 23 Ilir Palembang. Selamat datang Pak Harmadi di acara kami One Day One Innovation. Iya, terima kasih Bu undangannya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Sudah divaksin, Pak? Alhamdulillah sudah. Lengkap. Harusnya petugas kesehatan merupakan garda terdepan sobat inovasi, harus duluan sekali ya. Iya. Divaksin. Pertama, Bu ya. Pertama ya. Iya. Baik, berbicara mengenai laksan ini Pak ya. Lakukan pelaksanaan bebas rokok di rumah tangga. Apa sih Pak latar belakang terinspirasi sehingga meluncurkan inovasi ini? Ya, terima kasih Ibu. Sebelumnya kami dari Puskesmas 23 Ilir, salah satu dari 41 puskesmas yang ada di Kota Palembang. Ya. Di sini untuk laksan sendiri lakukan pelaksanaan bebas rokok di rumah tangga. Ini berawal dari kami kegiatan atau program pemerintah dengan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PSPK). Ya. Di sini pegawai kami Puskesmas 23 Ilir turun ke lapangan untuk melakukan survei yang disampaikan dari Ibu tadi seperti PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Di sini ada 10 indikator. Satu indikatornya adalah merokok. Nah, di sini merokok di sini kami ambil dari indikator tersebut, kami mengharapkan wilayah kerja masyarakat kami di kelurahan yang ada di wilayah kerja puskesmas ini terbebas dari rokok seperti itu. Nah, jadi di sini kita sudah tahu Bu ya, di Kota Palembang sendiri kita memiliki Perda Peraturan Daerah Kota Palembang nomor 7 tahun 2009 ada kawasan tanpa rokok dengan 7 tatanan itu. Dan provinsi juga ada 2015 ya, Perda nomor 7 juga. Betul. Gitu. Nah, menyangkut bebas merokok ini Pak, apa sih fenomena yang ada gitu ya, yang terlihat di wilayah kerja puskesmas Bapak sehingga Bapak ini harus membuat inovasi untuk membuat merokok ini menjadi dimasukkan di public area mana sehingga tidak merokok di muka umum nih orang-orang yang merokok nih. Oke, untuk merokok sendiri Bu, kita banyak terkait tentang keterkaitan tentang beberapa program yang ada. Nah, program yang ada di sini kita ikut sertakan seperti program penyakit tidak menular, ada juga program beberapa program yang ada. Nah, seperti di PTM sendiri kami ada kegiatan program yang namanya P2 PTMBM. Di sini penanggulangan penyakit tidak menular berbasis masyarakat. Nah, di sini kami melakukan pemicuan, ada beberapa tokoh masyarakat atau orang-orang yang dapat memberikan inovasi atau membantu masyarakat, khususnya mereka adalah pemangku kepentingan di sini seperti Bapak Camat, Bapak Lurah dan yang lain-lain. Nah, di tahun 2019 kami di awal tahun kami melakukan terobosan inovasi laksan ini sendiri dengan launching di bulan April ini kami sampai 2020 alhamdulillah salah satu role model kami di pemicuan kami di wilayah kerja kami, satu lurah kami tidak merokok lagi seperti itu. Nah, jadi kita ketahui Bu, untuk rokok ini sendiri yang pasti banyak sekali efek-efek daripada rokok
tersebut itu. Gitu ya. Iya. Nah, dalam pelaksanaannya nih kan merokok ini orang banyak gitu Pak ya. Terus bagaimana sih penerapan laksan ini langsung kepada masyarakat, atau memang ada duta rokoknya di puskesmas ini sehingga dia bisa berkeliling ke wilayah kerja puskesmas 23 Ilir? Iya, karena kita di rumah tangga, jadi kita laksan sendiri ini kita melakukannya pada saat kita turun ke lapangan, Bu, dalam kegiatan yang tadi kita sampaikan, kegiatan PISPK tadi, untuk mencapai salah satu dari 10 indikator yang ada di PHBS. Jadi mereka turun ke lapangan, di sini mereka turun ke lapangan, mereka kan ada survei di rumah-rumah yang ada di wilayah 2 kelurahan yang ada di puskesmas kami. Di situ ada beberapa indikator, apabila tidak ada yang merokok berarti kami nyatakan rumah tangga itu tidak merokok. Karena di dalam 7 kawasan ini, Bu, kita kan memang untuk kawasan umum kita bisa merokok, boleh merokok, tetapi mereka di alam yang bebas atau ruang terbuka. Nah, seperti di Perda kita sendiri, Kota Palembang, kita ada 2 kawasan yang memang dilarang untuk merokok di dalam kawasan tersebut. 2 diantaranya adalah fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian adalah yang kedua adalah proses belajar mengajar. Tempat proses belajar mengajar memang dilarang untuk tidak merokok. Seperti kita di tempat kerja ini boleh merokok, tetapi di ruang terbuka. Ada di tempat kerja, tempat ibadah, kemudian tempat umum yang sudah ditentukan. Ada beberapa tempat kawasan yang memang sudah ditentukan untuk kita tidak merokok, seperti itu. Mekanisme kerjanya ini bagaimana Pak? Ada misalnya nih kan ada yang merokok di tempat-tempat yang Bapak sebutkan tadi kan. Nah, itu apakah langsung mendapatkan teguran atau bagaimana ceritanya itu Pak? Ya, kalau kita sendiri dalam program laksan ini kita tidak ada teguran dalam bentuk misalnya denda dan sebagainya. Paling kita hanya memberikan kegiatan selaku fasilitas, memberikan penyuluhan atau promosi kesehatan. Apa sih kira-kira manfaat dari kita tidak merokok? Karena tidak merokok ini banyak sekali manfaat yang ada, membuat tubuh kita sehat. Nah, efek dari merokok ini banyak yang menyebabkan, terutama untuk badan kita, bisa gangguan kardiovaskuler dan kemudian penyakit-penyakit penyerta yang lainnya. Nah, kita ketahui untuk di merokok sendiri, Bu, hampir setiap tahun mungkin 70% penyumbang kematian itu dari rokok. Gitu jadinya. Kalau untuk di Perda Kota Palembang sendiri, untuk rokok biasanya kita setiap tahun Dinas Kesehatan Kota Palembang ada kegiatan yang dilakukan di tempat angkutan umum, Bu. Nah, angkutan umum ini ada kegiatan yang namanya tipiring, tindak pidana ringan. Nah, di sini biasanya mereka ada jalur-jalur khusus yang mereka lakukan untuk tipiring tersebut. Nah, biasanya apabila ada denda khusus yang mereka dapat merokok pada saat di angkutan umum, 10.000 sampai 100.000 denda langsung di tempat, karena kita bekerja sama dengan beberapa lintas sektor seperti itu. Kalau untuk laksan sendiri kita tidak ada denda. Tidak ada denda, ya. Artinya merupakan himbauan kepada masyarakat untuk tidak merokok gitu ya. Nah, dalam pelaksanaannya ini siapa saja sih yang terlibat Pak? Artinya kan tentunya dari petugas puskes, tapi apakah menggandeng juga orang kelurahan atau kecamatan gitu untuk promosi lah gitulah ya, istilahnya pasti, promotif Bu. Gitu karena di sini kalau untuk laksan sendiri tadi kan kita sampaikan kita ada keterkaitan dengan beberapa program, salah satunya adalah PTM. PTM ini ada kegiatan P2BM PTM, penanggulangan pencegahan penyakit menular berbasis masyarakat. Di sini untuk yang kita gandeng sudah jelas Dinas Kesehatan Kota Palembang, kemudian ada Kecamatan Bukit Kecil, ada kelurahan, ada 2 kelurahan 23 Ilir dan 24 Ilir, kemudian RT RW dan tokoh masyarakat setempat. Nah, kemudian untuk di sini tadi saya sampaikan kita program ini bukan hanya kita di Puskesmas 23 Ilir, tetapi ada salah satu program unggulan sendiri tentang rokok ini di Kecamatan Bukit Kecil. Gitu ya. Jadi sama-sama kita satu program, tujuan kita sama, mungkin cara kerjanya aja yang berbeda seperti gitu. itu. Baik. Nah, setelah berjalan beberapa lama ini kan Pak ya, dari tahun berapa nih? 2019 kan Pak ya.
Ada nggak sih maksudnya indikatornya penurunan masyarakat itu dari dulunya misalnya ada 50% masyarakat merokok. Nah, ketika setelah berjalan hampir 2 tahun ini menjadi turun 25%. Ada nggak Pak itu surveinya atau indikatornya? Ya, kalau untuk indikator survei sendiri kita sampai saat ini karena PISPK kita di Puskesmas 23 Ilir jujur belum selesai Bu ya, belum selesai. Jadi kalau untuk menargetkan ada persentase kira-kira dari hasil yang berapa dengan berapa kita belum selesai. Nah, cuman di sini untuk merokok sendiri kita alhamdulillah mereka sudah ada pengurangan seperti misalnya di tempat-tempat yang 7 kawasan tadi mereka tidak merokok dan di rumah tangga kami selalu memberikan masukan khususnya bagi mereka yang merokok karena merokok ini kan ada 2 macam Bu. Ada perokok pasif, perokok aktif. Nah, perokok pasif yang seperti saya tidak merokok kan. Jadi tidak merokok sisa-sisa pengeluaran dari hasil dari rokok itu sendiri yang bisa menyebabkan kita efeknya bisa sakit dan lain-lain. Sampai misalnya terhirup menyebabkan kita peningkatan karbodioksida di dalam tubuh. Paru-paru hitam Bu jadinya. Betul ya. Walaupun kita tidak merokok tapi kita sebagai perokok pasif juga mempunyai efek kepada tubuh kita sehingga kita bisa juga lama-lama terjadi penumpukan juga kita menjadi sakit ya. Iya Bu. Jadi sahabat inovasi bijaksanalah ketika melaksanakan sesuatu. Artinya efek samping belum tentu kepada kita sendiri tapi juga kepada lingkungan kita begitu ya. Dalam pelaksanaannya ini Pak ya, ketika melaksanakan inovasi ini kepada masyarakat, ada kendala-kendala yang berarti nggak Pak? Artinya kan ada yang pro dan kontra. Nah, kelompok pro mungkin mendukung, tapi kelompok kontra itu merupakan kendala yang berarti nggak sih buat program ini? Segala sesuatu yang kita ciptakan, segala sesuatu yang kita lakukan pasti banyak dong kontra. Karena tidak semuanya pro kan Bu ya. Kita di sini sebelum melakukan inovasi ini kita memiliki surat keputusan. Surat keputusan ini yang kita tentukan ada beberapa program yang terkait. Ya pasti kan segala sesuatu yang kita keluarkan, segala sesuatu yang kita kerjakan, kita bekerja pasti mencari uang. Nah, ini kita mencari keikhlasan dari teman-teman untuk bekerja. Nah, kemudian di sini sendiri beberapa program yang terkait ya kita harus lebih pendekatan dengan pemangku kepentingan seperti camat dan yang lain-lain. Ini kita harus gandeng semua. Nah, mereka belum tentu mereka pro semua, tetapi kita memberikan pendekatan secara kita, intern secara kita. Iya, persuasif. Jadi mereka akhirnya bisa mendukung program ini. Walaupun mereka masih merokok tapi minimal tidak di tempat umum ya. Dan tidak juga masih banyak tapi nyatanya masih banyak ya. Artinya inovasi ini walaupun dilaksanakan berbasiskan masyarakat tentunya kita harus juga melakukannya dengan persuasif ya. Kan karena masih banyak nih yang masih merokok, artinya kita juga menghormati juga mereka dan juga mereka menghormati kita. Artinya kita yang tidak merokok jangan sampai kena perokok pasif gitu ya Pak ya. Baik, dalam pelaksanaannya Pak ini ketika melaksanakan inovasi ini banyak nggak sih dukungan-dukungan selain tadi kendala gitu ya, dukungan dari masyarakat terutama mungkin RT RW-nya dan mereka sendiri berinisiatif gitu menyebarkan program ini ke masyarakat. Ada nggak yang seperti itu Pak? Kalau untuk dukungan sendiri sudah pasti kita yang tidak merokok ya, walaupun kita di sini kemarin kan sempat kita mungkin pernah mendengar, Ibu sendiri pernah mendengar menyatakan bahwa dari MUI rokok adalah haram. Tapi kembali ke kita sendiri. Nah, dukungan-dukungan ini kalau untuk RT RW dukungan mereka adalah membantu kami untuk turun ke lapangan, mungkin kira-kira rumah ini siapa yang merokok seperti itu. Nah, kami di program Laksan ini kami tidak langsung untuk masyarakat berhenti merokok secara langsung karena ini adalah suatu proses Bu ya, proses yang tadinya mereka perokok, sedikit merokok, mengurangi rokok dan tidak merokok. Nah, resikonya dan yang pasti di sini lumayan lama prosesnya. Betul ya, tidak simsalabim ya. Bukan simsalabim karena ada banyak kalau misalnya tidak merokok. Nah, di sini asumsi mereka masyarakat khususnya biasanya anak-anak muda yang mereka merokok katanya bukan
sering Ibu dengar kan, biasanya bukan cowok lah, tidak gentle lah, bukan laki-laki lah, dan sebagainya. Tetapi yang di sini kami memberikan, karena kita adalah petugas kesehatan, mari sayangi paru-paru kita, mari sayangi tubuh kita agar tidak terkena penyakit-penyakit yang efek dari rokok tadi. Betul sekali. Inovasi ini kan diciptakan oleh Puskesmas 23 Ilir ya Pak ya. Artinya apakah ini merupakan murni diciptakan atau merupakan replikasi dari daerah lain dengan pengembangan gitu loh? Murni Bu. Murni ya? Murni, semurni-murninya. Yang kami harapkan memang beberapa inovasi yang ada di puskesmas kami kan di Kota Palembang cukup banyak Bu ya. Banyak, kita lumayan banyak. Beberapa juga sudah mendapatkan reward dari Kota Palembang. Dan yang kami berharap suatu yang kami ciptakan pengennya ada yang ikut. Walaupun memang cukup susah karena kita inovasi ini bukan bermain di program ruang lingkup kita, bukan bermain hanya sebatas puskesmas saja, tetapi kita berbasis masyarakat. Nah ini yang agak susah Bu. Merubah perilaku yang perubahan perilaku yang agak susah. Apa sudah pernah direplikasi? Artinya sudah pernah dicontoh? Berharap. Iya. Sangat berharap. Direplikasi oleh puskesmas lain. Iya, sangat berharap. Kami sangat berharap puskesmas yang ada di Kota Palembang, khususnya mungkin ada di daerah atau luar kota, luar daerah ini mereplikasi atau melihat oh ternyata program ini atau inovasi ini sangat baik untuk masyarakat kami seperti itu Bu. Karena kita Kota Palembang sendiri karena saya dulu sebelum di puskesmas juga memegang program PTM ini Bu ya, rokok, dan sudah saya menjadi pemberi informasi ke tingkat kota dan provinsi juga. Dan pandangan kita kemarin di Sumatera Barat itu alhamdulillah sangat bagus sekali. Iya, betul. Iya, seperti itu. Jadi ibaratnya kalau Kota Palembang ini kiblatnya ke sana. Jadi kita ngelihat nih kami melakukan kaji banding dan lain-lain seperti itu. Jadi kami pengennya Kota Palembang setelah ada Perda di tahun 2009, Provinsi Sumatera Selatan di peraturan provinsi peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan 2015, kita berharapnya ayo kita sehat sama-sama ya. Sehat untuk lingkungan gitu ya. Apalagi pada masa pandemi Covid ini ya, tentunya agak riskan dengan yang namanya penyakit paru-paru ya. Iya, Ibu. Benar. Jangan sampai kita terkena penyakit paru-paru kemudian berimbas lagi bisa terkena Covid pula ya. Mungkin 2 kali beban pada kita dan keluarga gitu. Baik. Nah, dalam pelaksanaannya ini kan Pak sudah banyak nih inovasi dari Puskesmas 23 Ilir. Kira-kira tanggapan dari masyarakat gitu Pak ya terhadap program ini dibandingkan dengan program yang lainnya gitu loh Pak. Maksudnya antusias nggak sih masyarakat itu dengan program ini gitu? Kalau untuk masyarakat sendiri, antusiasnya mereka kan tidak bisa melihat Bu ya, karena masyarakat tidak bisa mengukur. Yang bisa mengukur adalah kami selaku fasilitas kesehatan, kemudian beberapa program yang terkait. Nah di sini beberapa program yang terkait memang sudah lumayan peningkatan capaian program. Capaian program misalnya untuk program KTR, KTR yang ada di Kota Palembang, kawasan tanpa rokok. Nah di sini kami memang ada beberapa persen mengambil dari satu indikator yang PISPK dari PHBS ini, tetapi keterkaitannya dengan program kawasan tanpa rokok yang ada di puskesmas. Kemudian program penyakit tidak menular yang memang tidak langsung dengan rokok, tetapi efek dari rokok tadi bisa menyebabkan 1 atau 2 penyakit yang dibuat penyerta dari penyakit tidak menular itu sendiri. Kemudian kami bisa mengukur tingkat kesadaran masyarakat betapa pentingnya kesehatan bagi mereka. Jadi banyak program yang dapat kami lakukan, bukan hanya semata berapa persentase yang dapat kami ukur dari program kami ini seperti itu. Artinya kita tidak hanya mengukur indikatornya secara langsung, tetapi mengukur program-program yang ikut serta dalam inovasi bebas merokok ini ya Pak ya. Ibu. Baik, kesan-kesannya dalam melaksanakan inovasi ini dari 2019 sampai sekarang. Kesan positif maupun negatif Pak.
Kalau kesan positifnya bagi kami itu ya, kami pengennya masyarakat tetap sehat dan pesannya tolong jaga kesehatan seperti itu. Betul. Karena beberapa program yang ada di Puskesmas ini saya tahu betul karena kami saya sendiri nih gitu yang ikut terlibat beberapa dengan program. Ayo kita tingkatkan, bukan hanya kita pasif di dalam pelayanan puskesmas, hanya menerima atau menunggu pasien datang karena puskesmas bukan hanya menerima pasien sakit, tetapi kita bagaimana cara kita pendekatan dengan masyarakat untuk membuat mereka menjadi sehat seperti itu. Tidak hanya upaya-upaya kuratif, tapi preventif dan promotif juga harus dilaksanakan ya Pak ya. Nah, kesan negatifnya gitu? Kesan negatifnya stop. Kata masyarakat, sudahlah Pak, kalau bakso Palembangnya tuh berhentilah ngurusi kami, urusi diri dewe. Nah, ini yang adalah ketukan bagi kami. Kita pengen merubah mereka menjadi lebih baik perilakunya. Kalau sudah berkata jadilah ngurusi gawe kami, ya kata orang Palembang. Ini yang membuat kami menjadi ciut, Bu. Iya, betul. Jadi kami berpikir, sudahlah untuk apa? Nah itu. Jadi timbulnya, tetapi oleh karena ini adalah program dan keterkaitan kami dengan tanggung jawab, jadi tetap akan kami lakukan seperti itu. Jangan menyerah ya Pak ya. Walaupun dengan pendekatan, mungkin pendekatan lain selain persuasif, mungkin pendekatan dari tokoh masyarakat. Iya, begitu. Ibu. Terakhir nih Pak, pesan-pesannya baik itu kepada para sahabat ataupun kepada inovator lainnya gitu, atau ucapan terima kasih boleh kepada pemegang program atau apa, silakan Pak. Iya, kan kami dari Puskesmas 23 Ilir, ayo kita sama-sama bukan hanya di Puskesmas kita sendiri, tetapi kita meningkatkan derajat kesehatan. Ini di Kota Palembang dan kemudian untuk secara global itu Sumatera Selatan ini sendiri. Mari kita bekerja, jangan memikirkan capek tenaga, kemudian jangan memikirkan mencari pundi-pundi uang dan lain-lain. Kerja ikhlas ini adalah kerja yang sangat dibutuhkan oleh kita semua dan manfaatnya sangat bagus sekali. Dan ini kami mengucapkan terima kasih yang pastinya di sini kepada Dinas Kesehatan Kota Palembang, kemudian Kecamatan Bukit Kecil, Kelurahan 23 Ilir, Kelurahan 24 Ilir, RT RW dan semua pemangku kepentingan dan pihak-pihak yang terlibat serta program yang terlibat di Laksan ini sendiri. Baik. Terima kasih atas kehadiran Bapak Haji Harmadi di acara kami podcast One Day One Innovation. Jangan lupa pemirsa untuk tetap melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat dengan mengurangi rokok bagi pemirsa yang merokok, dan merokoklah di tempat yang telah ditentukan sehingga Anda bisa meminimalisir efek samping kepada perokok-perokok pasif. Gitu ya, kita juga punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.